Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di pertemuan yang sangat mulia ini. Semoga Allah berkahi dan apa yang menjadi pembelajaran kita di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik sehingga ini menjadi amal kebaikan atau pemberat kebaikan kelak kita nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid ini, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, maka mari kita melihat dan memurajaah apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, di mana kita diingatkan oleh mu'alif hadzal kitab tentang iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup empat hal, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya beriman kepada adanya Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah itu ada. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, dan kemudian yang ketiga beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla, dan kemudian beriman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan berbicara tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas dengan tema nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Saudara dan saudari sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara atau mempelajari tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagian dari mempelajari dan mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka Allah Azza wa Jal, sehingga kita terus beribadah semaksimal mungkin dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Azza wa Jal, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang haram maupun yang makruh. Oleh karenanya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bentuk bagian dari kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ma'rifatullah. Karena kita dengan mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengan kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan semakin bertambah. Dan juga rasa berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan bertambah. Karena seorang mukmin saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala dan surganya. Dan juga akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang saat dia mengenal Allah, dia akan muncul rasa takutnya kepada Allah, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu azab dan neraka Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita akan melaksanakan segala bentuk-bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di atas rasa cinta kita kepada Allah, di atas rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di atas rasa takut kita apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
di antara yang mesti kita fahami tatkala kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua diingatkan di pertemuan yang lalu bahwa maksud dari kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik dan tinggi. Tentunya menetapkan asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik yang tinggi ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam nyatakan dan jelaskan dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita memalingkan makna dan artinya, tanpa kita menolak sebagian atau keseluruhannya, dan tidak boleh kita juga mengatakan bagaimana bentuk dan seterusnya, dan juga tidak boleh kita ta'til atau tasbih, dan juga tidak boleh kita menyamahi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengetahui dan memahami hakikat iman kita kepada asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan bagi Allah nama-nama yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tentunya kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik ini dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi ini sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam Al-Quran, dan juga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa memalingkan sedikit makna dan arti nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahrif, dan kemudian tanpa kita menolak sebagian atau keseluruhannya, dan tanpa kita mengatakan bagaimana, dan yang keempat, tanpa kita dengan menyerupai. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini harus kita memahami, saat kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, bagi Allah sifat-sifat yang tinggi, maka di sini kita diingatkan oleh para ulama kita, maka hati-hatilah terhadap 4 hal ini dalam menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yaitu hindarilah dan jauhilah akan 4 hal ini. Yang pertama adalah min ghairi tahrif. Tentu tidak boleh kita memalingkan arti dan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Allah adalah marah. Allah Subhanahu wa taala baginya adalah al-ghadab, yaitu marah. Maka kita tidak boleh mengartikan dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan untuk menghukum, dan ini menunjukkan berarti kita memalingkan arti ghadab itu kepada makna yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat diingatkan saat kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hindari dari yang namanya tahrif, yaitu menyimpang atau memalingkan arti dari makna yang sebenarnya. Maka cukup kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyimpang atau memalingkan sebagian atau sedikit arti dari makna tersebut. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk tidak ta'til, yaitu menolak. Baik itu menolak sedikit atau sebagian dari makna yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita menolak keseluruhannya. Atau kita menolak keseluruhannya. Karena ini yang harus kita diingatkan oleh muallif, baik sebagiannya ataupun seluruhnya. Misalnya, membatasi sifat Allah Azza wa Jalla hanya beberapa sifat. Dan ini berarti kita menolak sebagian
dan kemudian menetapkan sebagian, ini tidak benar. Atau kita menolak sifat lainnya keseluruhannya. Karena mereka mengatakan saat menetapkan, atau mereka berarti menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Padahal saat kita menetapkan bagi Allah nama-nama yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak. Justru kita bi ghairi tasbih, tanpa menyerupai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lainnya. Dan ini adalah poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah membahas atau mencari bagaimana bentuk nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu takyif. Jadi saat kita menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, tidak boleh kita mencari, bertanya dan membahas bagaimana bentuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggairi takyif, tanpa kita bertanya bagaimana dan seterusnya. Dan ini merupakan satu hal yang diingatkan oleh para ulama kita tatkala kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian poin yang keempat adalah tidak menyamakan Allah Azza wa Jalla, artinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita samakan dengan makhluknya, yaitu tasbih atau tamthil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang maha mendengar dan dialah zat yang maha melihat. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu atau 4 hal yang diingatkan kepada kita semua saat kita menetapkan bagi Allah nama-nama yang baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yaitu tanpa menyimpang atau memalingkan sebagian makna dengan makna yang lainnya, atau menolak sebagian atau keseluruhannya, dan kemudian membahas dan mencari bagaimana sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tasbih, yaitu menyamahi Allah dengan atau tamsil dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah dari semua itu. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimanakah nasihat para ulama kita saat kita ingin menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi? Salah satu di antara min qawaidiha, di antara kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita perhatikan adalah bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang tinggi itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan bahwa tidak ada cacat maupun kekurangan dari segala hal. Ini menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi itu tidak ada di sana kekurangan dan cacat di dalamnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fad'uuhu biha, untuk bertawasul dengan nama-nama tersebut, karena bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dialah di antara bentuk agar Allah istijabahkan doa seorang hamba Allah saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya baik dan seluruhnya tinggi sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
tidak dapat ditetapkan berdasarkan akal manusia. Akan tetapi kita menetapkan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu sesuai dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sebagaimana maksud dan makna imannya seseorang saat dia mengatakan bagi Allah nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang Allah, maksudnya kita menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi-Nya dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita tetapkan dengan akal manusia, karena akal manusia ini mahdud, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya pada asalnya saat kita ingin menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya adalah tauqifiyah, perkaranya tidak boleh kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang seluruhnya baik dan maha tinggi sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kaidah yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Dan ini penting, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki sekian nama dan sifat-sifat Allah sekian. Dan ini menunjukkan kesalahan yang sangat fatal. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Laisa bimahdudin bi'adadin muayyan. Tidak dibatasi dengan jumlah dan bilangan tertentu. Oleh karenanya, mu'allif hadzal kitab mengingatkan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Bukankah kita diingatkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis fima akhrajahu Imam Ahmad. Dan ini lafaz dari beliau. Bahkan hadis fima akhrajahu Ibnu Hibban dan juga At-Tabarani an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan yang dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bikulli ismin huwa lak, dengan seluruh nama-nama yang itu adalah menjadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sammaita bihi nafsak, baik yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala, au anzaltahu fi kitabik, atau Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Allah Subhanahu wa taala ajarkan, sebutkan kepada salah seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaib, atau Allah Subhanahu wa taala sembunyikan menjadi ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu, di sisi kita. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, tanpa mahdud dengan bilangan tertentu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membatasi dan mengetahui apa yang masih menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla dan menjadi perkara yang gaib. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hal itu. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah. Adapun sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man
ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mentadaburi, memahami, mengetahui tentang 99 nama ini, maka Allah akan jamin baginya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah maksud dari inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman, bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama ini, bukan berarti Allah hanya terbatas pada 99 ini, tidak. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwa siapa yang mengetahui, mempelajari, mentadaburi 99 ini menunjukkan keutamaannya. Keutamaan tentang 99 nama dan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentang keutamaan. Artinya bagi orang-orang yang mengetahui dan berilmu dan mentadaburi makna tersebut dengan menghafalnya, dan ini satu menunjukkan keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala man ahsaha, barang siapa yang mengetahui dan mentadaburi makna tersebut, maka Rasulullah SAW katakan dakhalal jannah, orang ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, hadis ini bukan membatasi angka 99, akan tetapi ini menunjukkan keutamaan, mempunyai keutamaan, bahwa siapa saja yang memahami, mengetahui tentang 99 nama tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kaidah yang keempat, sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dibolehkan dalam syariat menyamai atau menyerupai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perumpamaan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di ayatnya yang tadi sudah kita bahas, di mana Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di surah yang lain, Allah mengatakan fala tadribu lillahil amthal, dan janganlah kalian membuat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'lam wa antum la ta'lam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dan Anda semua tidak mengetahui. Karena itu perkara gaib, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaidah yang keempat. Dan kaidah yang kelima, saat kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu maklum, sudah kita ketahui. Sedangkan kaifiyatuha, hakikatnya itu bagaimana, itu majhul, tidak diketahui, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, bahwa makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu maklum. Al-iman bi asma'illah wa sifatihi wa annaha haqqun wa annaha ma'lumal makna. Bahwa beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, dan juga maknanya itu maklum, sudah diketahui. Sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lakin kaifiyatuha, dan kita mencari bagaimana dan hakikatnya itu bagaimana, itu tidak dibenarkan. La ya'lamu, kita tidak mengetahuinya, kecuali itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena al-kaifu majhul. Sebagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-istiwa'u maklum, istiwa Allah itu diketahui, sudah kita tahu maknanya. Wal kaif, dan bagaimana itu istiwanya itu majhul, tidak kita ketahui. Dan inilah yang diingatkan oleh muallif hadal kitab, bahwa diingatkan, inilah di antara kaidah dalam kita memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dia Maha mendengar, maka pendengaran itu sudah maklum dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya, yaitu menangkap suara-suara, tetapi hakikat dan bagaimana itu bila disebahkan kepada Allah Ta'ala, maka ini tidak benar. Maka hanya itu semua, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, dan kewajiban kita adalah menghentikan pembicaraan sampai di situ. Yaitu apa?
annal istiwa ma'lum, bahwa istiwa Allah itu sudah kita ketahui maknanya, wal kaifu majhul, dan bagaimana dan hakikatnya itu adalah tidak kita ketahui, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan kita terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana kita tahu bagaimana hakikat kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan rasa cinta, raja dan khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus beribadah di atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita diingatkan agar tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik dan yang maha tinggi itu harus kita jauhi dari 4 hal, yaitu menyimpang makna dari makna yang hakikatnya, kemudian menolak, kemudian menanyakan bagaimana dan hakikat dan mencari dan seterusnya, dan kemudian tidak boleh kita menyerupai dengan nama dan sifat-sifat makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kita juga membahas bagaimana kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di yaumil mahsyar. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.